Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Akbar Pauji. Jadi di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat aplikasi menghitung luas segitiga menggunakan Android Studio menggunakan bahasa Java. Langkah pertama yang harus kita siapkan yaitu aplikasi Android Studio, SDK-nya, kemudian Java Kit Development dan JDK-nya. Kemudian satu buah HP untuk USB debugging atau mengetes aplikasi di HP. Kemudian USB untuk USB debuggingnya. Oke, tanpa lama-lama langsung saja kita ke video tutorialnya menggunakan Android Studio. Langkah pertama kita buka aplikasi Android Studio. Nah, langkah pertama kita jalankan dari Studio, kemudian klik Start New Android Studio Project untuk membuat sebuah project baru. Kemudian kita klik Empty Activity untuk membuat activity kosong, karena kita di sini kan akan membuat tampilan seperti pada tugas ya, yang ada pada sesuai. Jadi kita akan menyesuaikan dengan tugas yang diberikan oleh guru kita. Sebagai latihan saja ya. Di tugasnya sendiri kita akan membuat tampilan seperti ini ya. Membuat hitung luas segitiga seperti yang saya bilang tadi. Tampilannya aplikasi hitung luas segitiga dengan text view, luas segitiga, kemudian ada input text, edit text, ada button dan ada hasilnya juga. Oke. Kita lanjut lagi, kita bikin empty activity, kemudian kita next, dan kita kasih nama aplikasinya apa ya, hitung luas segitiga aja. Ininya page name-nya kita sesuaikan. Untuk tws.com ini adalah untuk domain aplikasi kita ya. Kemudian kita save location foldernya, kita mau disimpan di mana. Kalau saya di drive D, kemudian di folder Android dan Android Project. Kemudian untuk bahasanya kali ini kita akan menggunakan bahasa Java ya. Untuk Kotlin kita skip aja dulu, atau kita bertemu di video tutorial berikutnya. Nah, untuk Android minum SDK-nya saya set di Android Lollipop ya, API 21, karena HP saya menggunakan API 21 ya, HP jadul maklum, laptop juga jadul. Kita lanjut saja ke finish untuk membuat aplikasi yang ada pada Android Studio. Nah, untuk proses ini sangat lama ya, jadi kita akan percepat saja guna memperpendek durasi video ini. Di sini dalam pembuatan Gradle-nya cukup lumayan lama. Ini merupakan struktur awal pada empty activity yang dibuat pada Android Project ya, pada empty activity-nya. Dan kita akan membuat tampilan awal terlebih dahulu untuk pengkodingan seperti yang ada pada instruksi tugas individu ini. Pertama kita bikin split code aja ya, biar kita sambil lihat atau mantau, biar bisa tahu ya kita bikin apa dan reaksinya seperti apa ketika kita mengganti teks-teks yang ada di Android Studio ini. Masih lama, percepat bos, lama bos. Nah, proses build udah hampir selesai ya, build tampilan Android View di Android Studio. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, ini bukan tampilan awal dari sebuah empty activity yang ada pada Android Studio. Secara defaultnya seperti ini ya. Kan di tugasnya itu kita membuat sebuah linear layout ya, yang ke bawah.
Kalau secara default yang ada di sini, kita pakai constraint layout ya. Jadi constraint itu supaya responsif lah di aplikasinya. Kita buat saja linear layout sesuai tugasnya aja. Kemudian kita set orientation, Android orientation. Kemudian kita pilih vertikal untuk ke bawah. Untuk paddingnya kita set di 8 dpi saja supaya tidak terlalu mepet ya. Oke, kita ganti dulu tampilan supaya kita terlihat UI dari aplikasi ini atau app bar nama aplikasinya. Kita bisa dilihat. Nah, hitunglah segitiga. Jadi kita kelihatan dan tombol back, home, dan kembali. Dan kita hapus dulu ini constraint-nya karena nggak dipakai untuk kali ini. Dan kita set ininya menjadi match parent. Dan kita ini hapus karena tidak terlalu dipakai. Dan kita kasih ID. Ininya jadi alas. Nah alas. Oh ya, alas. Dan kita masukkan teksnya menjadi alas. Karena akan menghitung alas. Kemudian kita bikin input text ya. Berarti di sini pakai edit text. Kemudian ininya layout width-nya kita buat match parent menyesuaikan dengan lebar dari aplikasi ini. Kemudian kalau yang ini kita buat wrap content sesuai tinggi dari edit text ini. Sebenarnya kita tambahkan dulu identifier untuk edit text yang pertama untuk alas ya. Untuk alas sendiri kita beri nama edit base aja lah. Edit base. Jadi untuk ini tidak perlu dikasih identifier. Dan kita kasih input tipe dengan tipe nomor desimal karena kan di sini menggunakan pasti ada koma-komanya. Maka kita set nomor desimal saja. Kemudian untuk lainnya kita bikin satu saja. Dan kita jangan lupa kurung tutup ya di komponen edit text. Untuk mempercepat dalam pengerjaan kita lakukan copy paste saja. Dan paste di paling bawah. Nah, jangan lupa untuk mengedit ininya ya. Menjadi tinggi. Kemudian yang ini menjadi height. Kemudian kita bikin button. Kita bikin match parent lagi, ininya wrap content. Kemudian kita kasih nama teks hitung. Kemudian jangan lupa untuk ditutup komponen view-nya. Kemudian jangan lupa kasih identifier. Namanya kita bikin button calculate saja. Calculate. Kemudian kita kasih view. Text view. Kita bikin match parent, wrap content, kemudian kita bikin teks saja dulu, teks hasil. Yang kita bikin supaya teksnya ke tengah, kita kasih gravity to center. Dengan text stylenya kita bikin bold dan text size kita bikin 24 sp aja. Kemudian kita jangan lupa untuk tutup komponen view. Oh ya, jangan lupa kasih identifier karena di sini kita akan mengubah teks hasil ini menjadi sebuah angka. Kita kasih identifier ID dengan PV result. Text view hasil. Oke.
Oke, codingan udah rapi. Kemudian kita akan ubah teks ini supaya tidak kuning ya. Kita tekan Alt plus Enter untuk merubah menjadi string resource yang akan masuk ke dalam res. Oh iya, nanti dulu kita ketik aja dulu. Kita kasih base resource mainnya base, maka akan otomatis muncul ke value string. Nah, jadi kita tidak perlu mengetik ke sini. Jadi cukup tekan Alt dan Enter, kemudian akan menjadi seperti yang tadi. Dan untuk button kita sama, jadi calculate. Untuk hasil kita kasih nama result aja. Nah, untuk segi tampilan kita sudah berhasil ya. Namun di sini aplikasinya belum bisa berjalan secara sempurna. Kita harus tambahkan ke backend. Dalam backend ini sendiri kita harus menginisialisasi dulu private inisialisasi yang edit text, kemudian tadi itu edit base ya, edit base, kemudian ada edit height, kemudian ada private. Aduh, banyak notif, nih kita matiin dulu. Bikin button, tadi itu ada button dengan nama kita bikin nama button calculate saja. Private itu ada text view untuk menampilkan widget dengan nama TV result. Nah, di sini masih merah, kita harus mengimport widgetnya dengan cara menekan Alt plus Enter dan import class. Maka akan muncul di sini sebelah sini. Nah, lihat kita masukkan ke metode onCreate yang tadi itu edit base. Kemudian kita cari finView by ID untuk mencari lokasi layout yang tadi ya, yang dikasih identifier edit base. Dan jangan lupa titik koma. Untuk height-nya kita cari lagi, berada di finView ID by resource by ID di edit height. Dan jangan lupa titik koma lagi. Untuk button calculate kita cari lagi di finView by ID di layout resource.id button calculate titik koma. Untuk TV result kita sama finView by ID lagi TV result, jangan lupa titik koma. Dan terakhir button calculate. Agar bisa diklik buttonnya, kita harus set on click listener. Kita kasih this untuk ini ya. Nah, kan di sini masih error, jadi kita harus mengklik dulu daerah sini, kemudian kita make main activity implement agar bisa terinisialisasi. Maka otomatis membuat metode baru, yaitu ketika on click maka tampilannya akan seperti apa jika diklik itu aksinya. Kita bikin logikanya, if jika diklik view maka get ID sama dengan resource.id is button calculate. Kemudian kita masukkan metodenya yaitu string dengan input base, input alas, kemudian edit base dot get text,
ambil teks, kemudian ubah ke string, kemudian kita trim. Jangan lupa titik koma. Kemudian kita bikin lagi untuk yang tinggi. Input tinggi itu height. Kemudian edit height. Kita ambil teks lagi, kemudian kita ubah ke string, kemudian kita trim. Untuk ininya kita menggunakan double saja, karena kan di sini ada titik 2 untuk luas. Di sini tuh bisa luas, bisa volume ya, terserah. Kalau saya bikin luas saja, kemudian sama dengan 0,5 kan setengah dikali alas ya. Alas itu input base yang di sini. Bikin double karena di sini kan tadi inputannya desimal, jadi di sini harus double. Kemudian kita value of input base, kemudian kali double lagi dot value of, ambil dari sini ya, value of itu of input height. Kemudian jangan lupa titik koma. Untuk TV result kita set text string, kita value of yang luas ini, ngambil data luas. Oke. Dan kita colok USB kabel ke handphone dan kita pilih device. Dan kita apply. Kemudian kita pilih HP yang terkoneksi dengan kita, yaitu Samsung J3 2015. Hadiah Ciki. Kita apply. Kemudian aplikasi akan terinstall di HP kita. Kita tunggu sampai Gradle ini berjalan sampai dengan selesai. Udah mulai installing aplikasi ke HP. Kita tunggu saja. Nah, udah muncul. Jadi aplikasinya seperti ini ya. Kita bisa memasukkan luas dengan input teks, kemudian bisa koma dan masukkan tinggi, misalnya 14,5 kali alas kali tinggi. Kemudian, namun ketika kita tidak menginputkan salah satu, maka akan force loss atau terjadi kesalahan pada aplikasi ya. Nah, sayangnya aplikasi telah berhenti. Maka kita harus memperbaiki codingannya. Kita tambahkan isEmpty pada onClick. Kasih isEmpty file. Jika field itu kosong, maka akan terjadi kesalahan. If text util is empty, tipe text util is empty, input base, kemudian kita kasih code field sama dengan true. Kemudian kita kasih edit base karena ini pada base untuk alas, dan kita set error. Kemudian kita kasih perintah atau notifikasi ini tidak boleh kosong, tanda seru akan muncul tanda seru merah ya. Kemudian kita bikin lagi if sama text util lagi that is empty. Kita kasih input height dan kita kasih is empty.
dan kita kasih is empty file. Jika udah benar, maka double luas, kita yang ini pindahkan ke paling bawah, kita cut dan kita paste di sini. Dan kita rapikan kembali codingannya. Nah, untuk sampai sini kita udah selesai ya. Jadi kita akan coba jalankan kembali apakah jika kosong field ini harus diinput atau tidak ya. Kita tunggu, kita jalankan lagi. Screen coding, siap. Oke, start. Sini ya sudah ada ya, hitung luas segitiga dengan icon default dari Android Studio. Kita tunggu sampai aplikasinya terbuka. Nah, jika kita tidak diinputkan pada alas dan tinggi, maka akan muncul notifikasi field ini tidak boleh kosong. Jadi kita harus mengisinya terlebih dahulu. Nah, setengah kali alas ya, setengah kali 5 kali 2 dengan 5 ya. Nah, sampai sini sudah selesai. Tapi di sini masih ada kendala jika orientasi kita ubah dari landscape dari portrait ke landscape, maka si hasil ini akan hilang karena si hasil ini menggunakan metode onCreate lagi. Jadi kita harus menginisialisasinya lagi pada onSetInstant untuk hasil yang ada di sini. Kita inisialisasi di onSetInstant. Kita bikin lagi. Bikin private static final string state result untuk hasil sama dengan state result, harus diinisialisasi lagi yang 4 titik koma. Kemudian kita tambahkan metode sini ya, onSetInstant state override protect, amankan data, onSetInstant state bundle out state, kita super onSet state out state, kita out state, kita ambil data yang telah kita simpan sementara tadi put string state result yang sudah kita inisiasi tadi, yang TV result dot get text to string. Kemudian kita tambahkan lagi metode pada onCreate if save instant state sama dengan kosong string result set intent state string state result TV result set text result. Nah, sampai sini kita sudah selesai ya. Kita akan coba menjalankan kembali aplikasinya dan kita masukkan lagi alas ya, apakah sudah tersimpan atau belum. 5 kali 5, kemudian kita hitung kalau masih terjadi error atau apa, kita lihat. Nah, sampai sini kita udah fix menyelesaikan dengan orientation, data pada hasil ini tidak hilang. Oke, mungkin cukup sekian untuk video tutorial kali ini.